Oke, Budiah ulangi. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kedaulatan negara Indonesia. Ya, kedaulatan negara Indonesia. Kita ulang lagi sedikit tentang kedaulatan negara Indonesia berupa kedaulatan rakyat dan juga kedaulatan hukum. Nah, kedaulatan rakyat itu ciri-cirinya dibagi ada pembagian kekuasaan pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini prinsip-prinsipnya. Kemudian ada erat kaitannya dengan sistem demokrasi. Nah, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia? Sistem demokrasi di Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila, yaitu sistem yang menghargai hak asasi manusia dan hak minoritas. Jadi disesuaikan dengan Pancasila, sila kelima, sila 1, 2, 3, 4, 5 Pancasila. Jadi kita tidak boleh mengesampingkan hak asasi manusia dan hak minoritas. Beberapa perbedaan dari demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan juga demokrasi sosialis ya. Ada beberapa perbedaannya. Kita lanjutkan ke bagian ketiga tentang pelaksanaan kedaulatan Indonesia. Dilaksanakan dengan sistem demokrasi ya. Pemilihan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dilaksanakan dengan cara dua sistem, yaitu sistem demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi langsung artinya adalah kan ini pemilihan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti langsung dipilih oleh rakyat. Kemudian kalau yang tidak langsung itu setelah dipilih, beberapa perwakilan dipilih, perwakilan itu yang mewakili kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Kalau yang tidak langsung, contohnya adalah pemilihan DPR, DPD, MPR, dan juga DPRD. Kita langsung memilih, tetapi dalam kebijakan nanti ketika dipilih, suaranya kita diwakili oleh anggota DPR yang sudah terpilih, gitu ya. Jadi misalkan kita sudah memilih Bapak A untuk jadi anggota DPR. Yang terpilih tidak hanya satu, tetapi beberapa. Nah, beberapa orang itu kemudian mewakili rakyat seluruh Indonesia untuk membuat kebijakan-kebijakan yang nanti akan dilaksanakan pada sistem pemerintahan yang berjalan. Begitu ya. Jadi ada dua sistem, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang langsung seperti kita memilih presiden, memilih kepala desa, memilih wali kota, dan lain sebagainya. Kalau demokrasi tidak langsung adalah sistem memilih kita dalam DPR, karena DPR kan singkatannya Dewan Perwakilan Rakyat. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada peranan rakyat dalam demokrasi. Jadi, ada beberapa peranan rakyat. Peran rakyat itu memilih ya, memilih. Bagaimana cara memilihnya? Yang A bisa diperhatikan ya. Pengisian keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jadi MPR itu dipilih dari anggota DPR dan DPD, di mana DPR dan DPD itu dipilih melalui pemilu, pemilihan langsung ya. Jadi yang A ini adalah contoh dari demokrasi tidak langsung. Kenapa? Karena MPR itu dipilih dari anggota DPR dan DPD, yang mana DPR dan DPD itu dipilih melalui pemilu. Anggota DPD juga dipilih melalui pemilu. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan. Jadi mengajukannya calon presiden dan calon wakil presiden diajukan dalam pemilihan. Kamu kemarin mengalami, cuman belum memilih. Kemudian yang kelima adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi wali kota, gubernur, terus bupati, dan lain sebagainya. Kecuali camat ya. Kalau camat itu tidak dipilih melalui pemilu, tetapi
dari pemerintah daerah. Jadi ini ada beberapa peranan rakyat. Di dalam selanjutnya adalah peranan rakyat dalam demokrasi itu, satu, sebagai pemilih dalam pemilu. Kamu boleh milih dalam umur berapa? Berapa milihnya? Kamu boleh memilih umur berapa? 17 tahun ya. Kamu umurnya sekarang berapa? 14. 20. Umurnya sekarang 14 tahun, berarti 3 tahun lagi kamu pilih. Berarti nanti tahun kemarin 2023. Pemilihan presiden terakhir kemarin 2019 ya. Ya kan? 2019 nanti ada lagi berarti 2024. Nah, berarti besok tahun 2024 kamu sudah bisa memilih presiden dan wakil presiden untuk periode selanjutnya. Jadi disiapkan dari sekarang, kamu waktu 3 tahun coba nyari-nyari info, mungkin ya jejaknya Pak Presiden atau orang-orang nanti. Bagaimana caranya memilih yang tepat, gitu ya. Ini adalah peranan kita sebagai rakyat dalam demokrasi. Yang pertama sebagai pemilih dalam pemilu, yang kedua sebagai pemberi masukan, kritik, dan saran untuk pemerintah. Maka dari itu beberapa hal kadang terjadi demo ya, demo untuk mengkritik pemerintah atau memberi masukan, bukan demo ya, lebih kepada aksi ya, aksi rakyat Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Aspirasi di sini dalam bentuk masukan, kritik, dan saran untuk pemerintah. Kayak gitu. Seperti yang sedang terjadi sekarang di beberapa daerah di Indonesia ada demo. Kemarin di Semarang juga ada ya. Jadi beberapa. Makanya kemarin ikut Bu Ben untuk snack, Be. Bu. Ya enggak. Itu hidup dan mati ya. Sekarang lagi corona, mereka mau berkumpul untuk demo kan itu apa ya, kayak keberanian. Untuk snack Bu, untuk snack. Ya bukan masalah snack, hanya snack terus disemprot-semprot gas air mata yang nggak mau. Dia yang nggak mau disemprot-semprot gas air mata, emang nggak ngerti. Gitu ya. Jadi dalam demokrasi sistemnya begitu. Kita sebagai pemilih dan pemberi masukan. Nah, kemudian Budi akan lanjutkan pembahasan tentang pemilu. Pemilu itu akronim ya. Akronim dari pemilihan umum. Terus pemilihan umum ini adalah kegiatan yang identik dengan sistem demokrasi. Maka sering disebut dengan pesta demokrasi. Pemilu ini bahasa Inggrisnya election ya. Di Amerika sekarang sedang pemilu presiden. Jadi negara percontohan untuk demokrasi adalah Amerika ya. Tapi Amerika berbeda dengan Indonesia. Kalau demokrasinya Indonesia untuk Pancasila, kemudian demokrasinya Amerika adalah demokrasi liberal. Tapi dalam sistem pemilunya kita hampir sama. Ada debat presiden dan calon presiden, debat calon wakil presiden dan sebagainya. Nanti kita memilih berdasarkan hasil debatnya, melihat debatnya bagaimana, kemudian kita lihat rekam jejaknya dan sebagainya. Kemudian pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi undang-undangnya masih baru ya. Jadi tahun 2017, baru 3 tahun yang lalu ada undang-undang tentang pemilu. Ini, nah pemilu digunakan untuk memilih 1 presiden dan wakil presiden, 2 gubernur dan wakil gubernurnya, wali kota atau bupati. Jadi wali kota sama bupati itu sama-sama kekuasaannya ya. Kalau wali kota itu memimpin kota, kalau bupati itu memimpin kabupaten. Kalau nama daerahnya Kota Semarang, berarti pemimpinnya wali kota. Tapi kalau Budaya Purbalingga itu kabupaten, belum jadi kota. Kalau mau jadi kota, harus perkembangan ekonomi, perkembangan pembangunannya harus lebih tinggi, baru bisa jadi kota. Kalau belum jadi kota, namanya kabupaten. Jadi nanti pemimpinnya bupati. Di Jawa Tengah yang kota itu hanya beberapa ya. Kota Semarang,
Kota Salatiga, kemudian Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Surakarta. Itu ada, jadi sana pemilihannya wali kota. Kemudian ada yang keempat adalah kepala desa. Kemudian 5, 6, dan 7 ada DPR, DPD, dan DPRD. DPR itu DPR RI ya, DPD Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD ada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Itu adalah yang digunakan untuk memilih. Ini kita menggunakan pemilu. Asas-asas pemilu ada diatur dalam undang-undang yang tadi disebutkan, ada luber judil. Luber judil langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini sering sekali keluar. Jadi langsung itu maksudnya adalah kamu memilih langsung, tidak diwakilkan. Ya, kamu memilih langsung tidak diwakilkan. Tidak bisa Budiah mau memilih diwakilkan adiknya atau diwakilkan orang tuanya. Atau orang tuanya Budiah mau memilih tapi sakit, Budiah mewakilkan, tidak boleh. Jadi kalau misalkan sakit tidak bisa memilih, tidak usah memilih gitu, karena tidak diwakilkan. Gitu ya. Jadi langsung itu tidak diwakilkan. Misalkan ada halangan, ya sudah tidak usah memilih gitu. Misalkan dia sakit ya, tidak bisa diwakilkan. Kemudian yang kedua umum, bersifat umum, yaitu tidak memandang ras, bangsa, dan agama. Semuanya boleh memilih jika sudah sesuai dengan syarat. Yang ketiga bebas, yaitu kita bebas menentukan pilihan, tidak boleh dihalang-halangi. Tidak boleh dihalang-halangi. Apa namanya? Tidak. Aku mau milih ini, jangan kayak gitu ya. Kamu harus pilih ini, kayak gitu nggak boleh. Kita harus bebas menentukan pilihan. Yang keempat adalah rahasia. Jadi tidak memberitahukan hasil pilihan. Nah, ini yang kadang salah di sekarang ya. Kamu milih itu bilang-bilang. Seharusnya kalau milih itu diam-diam saja. Tidak usah bilang-bilang. Kemudian yang kelima adalah jujur. Penyelenggaranya, pemilihnya semuanya harus jujur. Yang menghitung harus jujur ya. Jangan dimanipulasi, hasilnya harusnya yang segi A, tapi yang segi B. Yang keenam adalah adil, dalam melakukan pemilihan harus adil. Kita harus adil dalam pemilihan, baik itu untuk calon mana saja. Selanjutnya adalah, ada yang tanyakan sampai sini? Udah hari ini membahas tentang pemilu, jadi harapannya besok tahun 2024 ya. Kamu sudah memilih, pilih yang baik gitu ya. Jangan apa namanya? Aku milih Pak Dagel gitu ya. Nah, sekarang pembelajaran mandirinya ini ada satu daerah, mungkin beberapa di daerah Indonesia yang belum sesuai dengan sistem pemilu yang ada di Indonesia. Maka dari itu Budiah minta untuk carilah info di internet tentang sistem pelaksanaan pemilu di Papua. Sudahkah pemilu di Papua berjalan dengan asas luber judil? Nah, coba dicari tahu. Pemilu di Papua itu bagaimana sih sistemnya? Terus, apakah sudah sesuai dengan asas luber judil? Kalau di Jawa, kemungkinan insya Allah sudah ya. Langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Papua, setahunya Budiah belum. Nah, bagaimana hasilnya, hasil pencariannya? Silakan tulis di tulis. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan?